Kembali lagi di A1. A1. Ada info apa, Bro? Info seorang tokoh yang begitu berpengaruh pulang kampung. Pulang kampung akhirnya. Pulang kampung. Valid nggak tuh? Lu nggak lihat orang pada rame tadi turun jalan? Iya sih, tapi kan ya kita biasanya kan udah berapa puluh konten nih. Kalau pertanyaan pembukanya kita harus gitu, A1 gitu Iya. loh. Drama sih drama, bro. Jangan pura-pura goblok gitu lah. Ya udah, tapi kan beneran valid karena udah masuk berita di mana-mana. Udah Gitu. kemarin kan baru di woro-woro. Tapi sebelum kita ngebahas si tokoh itu, gue pengen ikutan juga nih karena gue belum ikutan dalam total politik ngomongin pilpres. Ini kenapa tiba-tiba turun? Nah, Emang gitu, bro. Kalau naik tuh, kalau turun memang tiba-tiba. turun emang tiba-tiba Ya ya. kalau turun tiba-tiba, kalau naik diupayakan. Diupayakan. Jadi gue Iya. masih upayakan lagi nih. Oke, ya gue pengen ikutan lah. Apa ikut-ikut ngomongin pilpres juga, pilpres US gitu. Iya. Karena kalau pilpres Wakanda kayaknya kurang seru karena kayak apa namanya pilpresnya berantem di air terjun. Ya, Wakanda fiksi Akon mau bikin kota katanya. Ekon? Iya, Akon. Hmm. Akon di kampung gua Akon. Akon yang nyanyi itu ya, nyanyi I Just Had Sex Iya, itu ya. Akon mau bikin di Senegal kota futuristik kayak Wakanda katanya. Amin, semoga berhasil. Langsung doi jadi wali kota kayaknya. Langsung jadi Black Panther-nya juga tuh kayak itu. Sorry, di Senegal kayak Wakanda, Aha. kota futuristik dengan anggaran 80 triliunan katanya. Ya sekitar 5 miliar dolar US lah mau bikin Wakanda. Oke Bimo, kalau nonton gimana kabarnya di Wakanda? Di Wakanda di Senegal apakah sudah? Itu Siapa? teman gue Bimo. Ada temen lu di Senegal? Iya di Senegal. Temen ini dulu sangkatan gue di FISIP. Oh ada Bimo, hati-hati ya di Senegal ya. Oh dia udah hampir dimakan buaya sih katanya waktu itu. Emang ada buaya di situ? Ada. Ada ya. Heeh. Di situ tuh gua tahu di Senegal tuh ada El Hadji Diouf. Lu tahu nggak? Enggak siapa tuh main bola? Jibril Cisse. Main bola? Iya. Oke. Kadang-kadang lewat sepak bola lah kita mengenal dunia ini, bro. Dan temen gue juga sempat hampir berantem sama orang lokal situ. Senegal. Karena orang lokal Senegal menganggap kalau misalnya Indomie itu adalah produk Afrika. Karena cuman dengan dengan pendapat kalau cuma dengan satu pendapat kalau misalnya pabriknya ada di situ. That's it. Ini aneh, ini sama kayak Paman Sap kemarin nih merasa bahwa dia bilang Indomie yang di Amerika itu buatan Turki semuanya, bro. Dari mana Turki? Iya, karena pakai bahasa Turki kata dia. Oh gitu. Berarti impornya bukan dari Indo tapi dari Turki. Dari Turki, jadi produk Turki Indomie. Jadi sekarang musuh kita yang suka ngeklaim tuh nggak cuma Malaysia doang, coy. Iya, Turki. Tapi juga Turki iya, Afrika juga iya tuh, Senegal tuh. Jadi gua jangan sampai Batara ini diklaim juga jadi milik media lain. Ya, dia milik medianya Putin misalnya Rusia gitu kan, ngeri coy. Oke, gue pengen ikutan juga lah ngomongin pilpres ya gak? Ya sekarang kan, Apa salah lo? ya sekarang kan ini kan hasil quick count kan? Bukan, udah resmi ya? Udah resmi. Udah resmi Lu mau ikutan salah pula. Itu dia. Ikutan kurang research. Ya biar A1 biar dibenerin biar jadi A1 Iya, gitu. banyak cincong kurang research lo emang. Nah itu dia emang. Jadi Biden ini kan yang menang kan, berarti kan? Bidan. Biden. 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 Iya. Biden. Orang Batak nih. Orang Batak. Orang Batak nih. Iya, kalau di Batak banyak yang pakai nama-nama presiden Amerika ya. Iya, jadi ngetren banget kalau nama presiden Amerika tuh dikasih ke anak-anak orang Batak gitu. Iya. Jadi ya kalau misalnya kalau misalnya lu ke kampung gua Ri, Iya. terus lu nanya orang sekitar kayak Washington di mana ya Washington? Washington. Mereka bakal jawab, si Washington lagi main bola apa di lapangan? Washington. Kayaknya ini apa ya namanya? Kalau di kampung-kampung di Sumatera Utara itu All Star ya. di situ. All Star. Ada Washington. Namanya tuh ada dari nama Jerman, Belanda sampai Amerika dan Iya. sekarang lebih populer Amerika justru. Amerika. Jadi ada kenalan gua namanya Kennedy. Kennedy. Orang Batak. Orang Batak. Orang Batak. Biasa Kennedy orang Batak tuh. Iya, ada ini juga Obama sih belum pernah dengar. Obama sih belum. Yang gue bingung belum tuh Obama tuh.
Temen gue ada namanya George Bush loh. George Bush. Teman SMA gue tuh Batak tuh satu. Ini pakai junior apa enggak namanya dia? Oh enggak, enggak ada junior, enggak ada senior, tapi pokoknya George Bush ya. Lawannya ini ya. Ya nggak tahu ya Pak yang senior apa yang junior ya. Bill Clinton kok enggak? Clinton ada. Clinton banyak. ada. Si Clinton. Tapi namanya kalau gitu di Batak namanya keren, tapi tetap aja dipanggilnya Washington. Clinton. Bush, George Bush. Si George bahkan bukan George, si George itu. George mana George? Mana si George? James tuh. James. Kalau cewek kalau namanya Pretty, si Pretty mana si Pretty itu? Iya betul. Untuk apa namanya? Tapi itu orang-orang Sumatera Utara itu memang cepat mengadaptasi tren-tren global ya. Dan kalau gue lihat ya, kalau misalnya orang Batak tuh kalau kasih nama tuh, caranya tuh gini. Pikirkan, kalau ketika anak lo lahir, lo pikirkan nama paling keren yang bisa lo pikirin. Nah, abis itu lo lebih keren daripada itu, nah itu jadi nama anaknya. Oke, Presiden Amerika itu emang keren sih ya. Menurut pakai keren. Air Force One. Ya, jadi presiden pemimpin negara adidaya kan kurang keren apa gitu. Makanya banyak ya di Batak. Nah tapi di politik lu ini menyambung konten lu sama Coki dulu sih gue lihat. Peran orang-orang Batak, orang-orang keturunan Sumatera Utara itu juga sangat vital bro. Kenapa? Di dalam pemerintahan, misalnya kayak di pemerintahan sebelumnya kita tahu nama misalnya Ruhut Sitompul gitu. Jadi pembelanya Pak SBY gitu. Nah ya, sekarang ada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kan udah kita bahas juga kemarin Pak Luhut. Jagoan. Lepas dari segala kontroversinya, dia adalah orang yang benar-benar pasang badan gitu ya, dengan atas semua persoalan-persoalan genting gitu, berani gitu. Dan seperti yang lo bilang mereka dynamic duo dia dengan sama Jokowi ya. Ya itu tema gue sebelumnya. Tema lo sebelumnya. Ya, tapi maksud gue gini, memang ya karena frontman gitu, karena memang kayak mengutip diskusi lo sama Coki kemarin, orang Batak memang punya ketertarikan dengan adu asah logika, berdebat gitu kan ya. Memang main catur itu kan asah logika, adu strategi gitu kan. Memang itu jadi salah satu passionnya etnis lu kayaknya. Iya benar. Kayaknya gue doang ya logikanya paling terbelakang kayaknya. Tapi ya gitu. Tapi kita kan bukan passionate gitu paling enggak. Passionate, yes. Ya, passionate. Itu ya makanya memilih nama-nama anak diambil dari nama-nama presiden gitu ya, yang memang produk dari demokrasi gitu, di mana orang ada beradu logika, beradu argumen gitu ya. Mungkin itu semangatnya dari situ mungkin ya. Nah, berarti kita tinggal tunggu aja generasi anak-anak Batak yang lahir di generasi berikutnya akan banyak yang namanya Biden. Kayak tunggu saya si Biden Sinaga. Biden Halomoan Sinaga. Tunggu saja nanti. Biden Parlindungan. Biden Parlindungan Simatupang. Tapi gue tuh dari dulu tuh ini sih. Gue udah bilang ke teman-teman gue yang cowok-cowok yang marganya tuh depannya H. Huta Galung, Huta Barat, Huta Gaol. Halomoan bukan marga. Bukan nama ya. Nah, itu yang Halomoan tuh artinya kalau nggak salah lupa. Pokoknya yang pokoknya belakangnya H. Gue minta kalau punya anak itu, kalau punya anak nanti kasih 3 nama, yang belakang kan marga, 2 depannya H juga cuy. Jadinya biar kalau disingkat jadi Triple H. Gitu ya. Triple H ya, betul. Oke, tapi nama lu bisa juga ya. Kalau nama lu Simanjuntak kan? Ya S depannya. S. Ya bisa aja jadi SOS gitu masih bisa. SOS atau ASS gitu. ASS apa? S. Loh, kan lu tidak cocok untuk tengah malam, Pak. Baru ini syuting pas banget jam 12 lewat 10. Ya, gila, antara
tiba-tiba malam-malam ngajakin syuting dan Ya ada ya ngurusin, ada kan gue juga ada urusan kantor gue juga. ya gue udah males nih sebenarnya, tapi ya gimana Batara. semangat. Gitu kan. Oh berarti lo akan memprediksi akan banyak nama anak orang Batak Biden. Biden. Nah, kita tunggu saja nanti. Ya, Biden ini juga ya kalau gue lihat sih secara ketokohan sih Biden ini orang yang sangat menarik kan. Udah lama di politik, 50 tahun kan di politik, dari anggota Senat kan dulu, terus dia punya istri pertamanya itu meninggal kecelakaan dengan anak pertama, Dan sama anak anak perempuannya ya. Dan si Biden sama si anaknya si cowok itu siapa? Hunter itu juga ya luka-luka juga tapi selamat ya. Ya selamat. Nah dan dia Biden nggak ikut setahu gua deh. Oh Biden nggak ikut? Hunter ya? yang ikut. Nah jadi memang ini orang ini punya perjalanan yang sangat panjang di politik kan, dan kalau gua nggak salah agamanya Katolik, ini sama kayak Presiden Kennedy juga kan yang Katolik juga. Dan Katolik di Amerika itu dihitungnya agama minoritas. Iya kan? nggak major, ya nggak sebanyak Protestan lah. Dan memang waktu itu sempat dapat diskriminasi juga kok Katolik sama Protestan. Gitu. Sempat juga waktu itu, apalagi pas ketika banyak banget imigran Irish yang datang. Oke. Nah itu tuh kayak banyak ya mereka mau bikin gereja Katolik tapi nggak dapat izin gitu-gitu dari jemaat. Oh iya, Anda orang tua Anda pernah di Amerika ya? Iya. Anda ikut waktu itu. Gimana kota apa? Dibikinnya di situ. Bikin situ tapi dikeluarinnya sini ya. Dikeluarinnya sini. Kalau enggak kakak gue yang dapat di sana. Kakak gue dibikin di sini. Ya, lahirnya di sana, keluarin di sana. Kalau misalnya gue kebalikan. Pittsburgh. Ya, Pittsburgh. Ada kok fotonya dia tuh kayak mereka lagi jalan ke New York, gue dalam kandungan tuh. Pernah gue di Amerika pernah. Tapi dalam kandungan doang. Ya, sama kayak anak gue bilang kamu pernah ke Bali gitu. Tapi waktu dalam perut ibu. Gak ngerasain. Ya, rencananya tahun ini mau ke Bali tapi Covid, jadi gue masih belum ngambil. Aduh jangan dulu deh. Sekarang lagi ini lagi nggak baik lah. Saudara gue juga kena situ. Oke, lanjut. Yang kedua itu soal kepulangan Habib Rizik ya. Nah beliau ini apa ya, tokoh politik enggak gitu kan, politikus enggak, terus juga bukan pengusaha kaya enggak juga, tapi memang support terhadap beliau ini besar sekali, bro. Ya masanya tuh sangat militan ya, gitu ya. Gue bilang rame itu relatif lah ya. Rame itu relatif. Ya berapa banyaknya, tapi tadi menutupi jalan memang sangat luar biasa sih gitu. Nggak, gue bilang rame relatif tuh bukan karena apa-apa, ini banyak nih yang suka ini kan, suka men-spin lah. Oh, cuma segitu kok gitu kan, cuma segitu itu. Ya gue bilang banyak masa yang sampai menutupi jalan, memadati daerah kediaman Habib Rizik di Petamburan gitu ya. Dan sebelum kepulangan itu udah dikasih teaser sebenarnya. Dari kasih teaser kan? Iya, waktu demo Cipta Kerja itu kan sempat ada orang FPI yang bilang beliau akan pulang memimpin revolusi gitu kan. Revolusi akhlak. Nah, setelah itu muncul istilah revolusi akhlak gitu kan, muncul istilah macam-macam lah untuk menjelaskan agenda kepulangannya Habib Rizik. Gue sih nggak mau terlalu banyak orang terlalu sinis lah, misalnya kayak orang yang kabur dari Indonesia pulang disambut dengan sebegitunya gitu ya. Ya gue nggak mau terlalu sinis karena memang beliau punya masa banyak, udah konteksnya pas juga gitu ya dengan kepulangan beliau gitu ya. Konteksnya pas, udah setelah rame-rame demonstrasi kemarin, terus ada Omnibus Law kan cukup rame kemarin gitu ya. Terus tapi yang nonton gue rame kali rame. Kok yang nonton kayak gue rame? Bro. Ya jadi terkonsolidasi gitu masanya, semakin terkonsolidasi ketika beliau pulang dari Arab Saudi. Dan yang juga tidak kalah menarik sih menurut gue, kepulangan Habib Rizik ini ya gini sih, Bang.
orang itu kalau udah pergi terus pulang lagi ya pasti ada sesuatu yang besar lagi dia persiapkan gitu. Nah contoh kalau dulu Pak Prabowo sempat pergi ke luar negeri juga gitu kan, ketika rezim berganti Pak Prabowo balik gitu bikin partai politik, ya kan, ya juga makanya gue sih. Jadi prediksi lo dia kesini akan membuat partai politik baru. Iya kalau bikin ormas kan udah ada FPI. Ormas sudah bro. ada. Iya ngapain lagi bikin ormas kan? Masa bikin FPI Perjuangan kan nggak mungkin. Iya kan ngapain lagi gitu loh maksud gua. Nah tapi kepulangan itu biasanya diiringi gitu dengan sebuah rencana yang besar gitu. Harusnya sih kayak begitu. Nah makanya gua dari kemarin masih menduga-duga apa rencana Habib Rizik ini pulang dari Saudi gitu. Menarik Maksudnya, sih. ya itu. Apalagi dengan deklarasi revolusi akhlak ini terlihat sangat politis juga. Iya, gue lebih tertarik mau diskusi ke situ karena mau gimana pun kan kemarin sempat rame Habib Rizik status hukumnya begini, status hukumnya begitu, status hukumnya begini. Nah, yang jadi persoalan adalah lebih menarik kita melihat apa yang akan terjadi setelah beliau pulang. Ya yang gue ini sih pasti poster-poster yang meminta kepulangan Habib Rizik akan banyak yang hilang. Jujur gue agak sedih melihat poster-poster sebanyak itu yang meminta Habib Rizik itu untuk pulang karena gue jadi ikut merasakan kerinduan para pendukung Habib Rizik gitu, para pengikut Habib Rizik akan Habibnya kembali pulang ke tanah air gitu. Dalam konteks apa Anda merasakan itu? Nggak tahu kayak apa pulangkan Habib kami gitu. Gue jadi ikut merasakan kerinduan mereka gitu loh. Gue jadi kayak jadi ikut sedih, berempati gitu loh kayak kapan Habibku pulang gitu loh. Pulangkanlah Habib kami. Ya gitu. kayak lu misalnya LDR gitu ya. Kayak LDR gitu. Ya, gue juga seumur-umur juga LDR nggak pernah bikin poster sih, cuman kayak nggak pernah bikin spanduk gitu. Ya. Berarti kayak lebih dari itu, lebih dari kerinduan akan pacar Anda. Betul. Ini dia. bagus. Ini bagus nih argumen Batara nih. Betul. Agak jeli dia, ini lebih besar daripada kerinduan orang yang lagi LDR, bro. Dibantu lo juga sih. Itu dia. Iya. Apa namanya? Membantu gue membuat premis. Ya. Gue jadi kalau misalnya lagi naik mobil gitu ngeliatnya poster-poster itu ikutan galau gitu loh. Ada kerinduan yang lebih besar daripada LDR. Daripada LDR gitu. Betul. Padahal ya hitungannya LDR juga. Tapi kayak lebih besar daripada LDR ke pacar, tapi ke Habib gitu loh. Nah, kembali lagi, gue ingin ngelihat melihat masalah ini ketika Habib Rizik pulang. Menurut gue ada dua kemungkinan yang akan terjadi gitu. Yang pertama adalah Habib Rizik tetap status quo dengan tetap melakukan apa yang sudah dia lakukan selama ini dengan FPI gitu ya. Ya, jadi operasi FPI kan terus lanjutan lagi. Ya, jadi lanjutan lagi. Ini kan ya memang jalan yang akan beliau tempuh kan. Nah, terus dengan FPI, tapi kan persoalannya begini bro, ketika mereka jalan dengan FPI mereka merasakan bagaimana kekuatan politik yang tidak satu posisi sama mereka itu bisa merugikan buat mereka gitu. Ya itu setelah kepulangan itu kita perlu, gue sih melihat ini gue punya ketertarikan yang besar gitu melihatnya. Ini gini loh bro. Ini ada kemerosotan dalam artian suara-suara partai Islam itu mengalami stagnasi gitu. Mengalami stagnasi. Ya. Memang sih gue walaupun tidak pernah mendukung partai Islam tapi gue merasakan itu juga. Ya, jumlahnya dari dulu segitu-segitu aja. Dari dulu. Paling hari ini PKS yang lebih gede. Habis itu PAN yang lebih gede atau besoknya siapa yang lebih gede gitu kan. Atau gue yang lebih gede gitu. Apa sih? Enggak, partai gua. Iya. Partai total politik. Partai total politik. Ya kita bikin partai nih. Ya, jadi maksud gua gini, ini belakangan sebelum Habib Rizik pulang itu ada dua partai yang
berhaluan Islam yang lagi muncul juga. Pertama Partai Umat yang dimotori oleh Pak Amin Rais gitu ya. Iya, Iya PAN. kan? Apa ya sebut saja Sempalan singkatannya PAN ya. Ya, sempalan PAN gitu kan. Yang dimotori oleh Pak Amin Rais, beliau bikin Partai Umat. Di kampung gua udah ada tuh kawan-kawan yang bergabung dengan itu, mantan orang-orang PAN juga yang dulunya itu simpatisan Pak Amin, sekarang jadi pengurus Partai Umat. Itu gua udah lihat posternya, ada foto-foto orang-orangnya di beberapa grup WA di kampung gua. Wah, gua pikir ini ternyata serius juga gitu kan. Nah, yang kedua adalah Masyumi Reborn. Masyumi Reborn. Iya. Anjir, Masyumi itu dari zaman Soekarno kan, dari Soekarno. awal-awal Indonesia berdiri. Iya, itu pemilu pertama 55, Bro. Ya, Dan belum pertama kan Masyumi dulu Masyumi banyak, Bro, partainya, Bro. yang Banyak banget. banteng pertama kan PNI. PNI. Ya, itu yang gede-gede kan. Gede-gede, ya. Gede-gede kan PNI, Masyumi. Terus ada Partai Katolik. Yang gede itu top 5 itu Masyumi, PNI, Masyumi, ada lagi PKI, PKNU atau apa gitu, NU, Partai NU gitu, itu masuk top 5 lah. Karena gede NU kan di Jawa kan. Nah, gitu bro. Jadi apakah Habib Rizik akan setelah kepulangannya ini akan membuat sebuah gerakan politik? Gitu pertanyaannya. Nah, kalau beliau bikin gerakan politik, nih ada 2 gerakan politik sebelumnya nih yang lagi disusun, Masyumi Reborn sama Partai Umat yang Pak Amin. Nah, ini bakal rebutan segmen karena segmen yang sama gitu. Nah, menurut gua ini bisa-bisa partai-partai baru ini nggak jadi jalan gitu kan, atau partai-partai baru ini berebut mau ngambil Habib Rizik, atau Habib Rizik bikin partai sendiri. Yang jelas akan ada Game of Thrones dalam perpolitika partai-partai Islam di Indonesia mungkin ke depan. Iya, betul. Nah, yang dipastikan yang mana suaranya PKS PAN bisa diganggu, bisa ketarik, ya banyak. bisa diganggu. Apalagi kalau threshold naik kan bahaya juga tuh partai-partai kayak apalagi PAN ya, suaranya sekarang tinggal survei-surveinya ya kecil-kecil terus PAN, tapi terakhir kan sekitar 6% ya, dan itu adalah partai yang tren penurunannya cukup turun karena hampir setiap ini paling rendah nih kayaknya capaiannya yang sekarang ya. Nah, apakah nih Habib Rizik bakal bikin partai juga gitu? Mengingat hipotesa gue yang pertama tadi, gue bilang bahwa ya kalau jadi ormas lagi bisa-bisa kena ganggu sama kekuatan politik yang berseberangan. Betul. Padahal mereka udah deket banget sama partai-partai anti pemerintah kan dulu kan. Udah deket banget kan. Maksud gue Habib Rizik itu udah dianggap tokoh kan sama ya geng-gengnya Pak Prabowo sebelum pemilu gitu. Datangnya masalahnya sekarang Prabowo sekarang udah menjadi menteri. Udah jadi menteri ya, dan itu justru opportunity buat Habib Rizik. Ini seharusnya. Karena nggak ada ketokohan yang begitu kuat lagi kan. Ada kan kemarin kayak opportunity untuk maju jadi partai politik. Iya. Dan gua rasa sih keresahannya adalah kalau nggak jadi parpol atau nggak ngambil parpol yang ada atau nggak masuk parpol ya kayak kemarin gitu. Antara ditarik ke kekuatan politik yang lain. Iya, atau dimasuk ke parpol tertentu bisa jadi gitu ya. Tapi kalau nggak memang terang-terangan nih Habib Rizik masuk ke politik sekarang, itu bisa-bisa diganggu kayak gini lagi gitu. Ya kan, minimal mereka merasa terganggu gitu. Ya gitu kan, nggak nyaman lah. Ya gue merasa sih ada keyakinan gue bahwa ini bisa jadi sebuah kekuatan politik, berat. Ini keyakinan gue ya, karena melihat situasi politik partai-partai Islam yang nggak begitu bergairah hari ini, tiba-tiba Habib Rizik datang dengan tawaran yang lebih fresh gitu ya, bisa-bisa ini jadi partai yang sangat berpengaruh, bakal lolos PT atau bahkan menggerus suara partai-partai Islam yang ada gitu. Ya ini deh kalau menurut gue pun kalau misalnya si Habib Rizik itu ingin pengen bikin partai ya, itu gini deh,
spanduk untuk minta Habib Rizik dipulangkan aja itu udah menyaingi spanduk-spanduk Betul, parpol gitu loh. betul. Ya kayak itu udah menunjukkan kalau misalnya kayak pendukungnya Itu Habib Rizik tuh apa namanya seloyal, itu sudah seloyal semilitan itu. Nah makanya itu gue kalau bilang, bikin partai tuh bisa apa namanya udah lengkap betul. semua ini Iya. suaranya gitu kan. Dan lu kalau jadi partai punya baliho sebanyak itu diganti sama logo partai aja udah populer banget. Udah partai populer banget gitu loh. Partai Habib Rizik, Habib Rizik, PHR, PHR atau apalah namanya. itulah. Tapi gua merasa ya agendanya kan revolusi akhlak. Instrumennya lewat apa? Kalau lewat ormas kan mereka udah merasakan dulu terganggu. Nah, sekarang apakah akan ada upaya lebih gitu ya untuk masuk ke arena politik, ya kita tunggu aja. Tapi keyakinan gue sih kalau opportunity ini nggak diambil sama Habib Rizik untuk transform ke gerakan politik ya, apalagi kan kayak kalau gue nggak salah ya, coba gue cek ya, apakah FPI itu perpanjangannya gimana sih? Sekarang udah diperpanjang belum? Belum, masih ini berita terbaru, ini gambar fotonya juga yang penyebutan Habib Rizik ini pemerintah belum putuskan status perpanjangan Iya kan? FPI gitu. Iya kan, izin FPI aja belum diperpanjang kan? Panjang. Jadi kan pasti akan sangat sulit gitu Kalau buat misalnya mau lanjut ormas lagi ya, gitu kan. ya apa namanya, sangat sulit kalau hanya lewat ormas saja. Nah, gue sih berharap ya kalau Habib Rizik masuk ke politik ini jadi warna baru, corak baru lah. Dan ada penyegaran di dalam segmen pemilih Islam dan partai-partai Islam gitu ya. Dan ini kalau di Amerika ini kelompok kanan banget nih bro gitu. Ya ibarat kayak kalau misalnya kita ngurusin kartu debit lo hilang, habis itu lo kayak pengen, habis itu pas lo bikin kayak ditawarin sekalian upgrade aja gitu loh. Ya kayak ini sekarang nih belum status ormasnya tuh lagi nggak ada kan? Daripada ngurus ormas lagi kan sekalian aja ngurus partai ya kan? Iya, tapi ngurus partai lebih susah. Memang lebih susah, tapi kan sama kayak tadi upgrade juga ya butuh uang banyak. Mungkin itu aja dulu. Itu aja dulu deh. Kalau gue komentar lebih banyak takutnya karena gue minoritas ya. Enggak ada. Ngeri-ngeri juga. Enggak lah, mayoritas juga enggak setiat itu sama lu berarti. Yes. Iya kan. Oke. Jumpa lagi di. Ada info lagi bro? Enggak ada bro. Valid nggak tuh agak? Sampai jumpa lagi di A1 berikutnya. Dadah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.